Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Masih melanjutkan cerita antara pertarungan antara kru topi jerami melawan Tobiroppo. Sekarang Tobiroppo yang tersisa tinggal Black Maria saja. Yang mana diketahui pada part sebelumnya yang melawannya adalah Nico, Robin, dan Brock. Tetapi di sini Brock tidak ikut dalam pertarungan tersebut lantaran dia sudah mempercayai kalau Robin akan menang dalam pertarungan tersebut. Jadi Brock memutuskan untuk mengatasi anak buah dari Black Maria saja. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 21 manga versi Efek Anime. Cerita masih berlanjut dari Robin yang barusan mengeluarkan kemampuan terbaiknya itu, yaitu Giant Flare atau mengeluarkan wujud dirinya dalam bentuk yang besar dengan memiliki tangan yang banyak. Melihat kekuatan tersebut membuat Black Maria sangat terkejut karena ia tidak mengira kalau Robin juga bisa masuk ke mode bertarung. Di sini pula ia menyadari sesuatu kalau dia menggunakan kekuatan sebesar itu, maka tenaga yang dikeluarkan maka sangat besar, yang artinya Robin tidak bisa bertarung dalam wujud itu terus-menerus. Sudah pasti mendengar penjelasan tersebut, Robin tidak gentar sekalipun. Ia juga berkata kalau akan mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin agar bisa berkumpul dengan yang lain segera mungkin. Tanpa lama-lama Robin langsung membuka pertarungan dengan jurus Sea Serpent, yang mana tangan-tangannya itu bergerak menyerang Black Maria dengan sangat cepat dan akurat. Akan tetapi di situ pula ada masalah yang besar bagi Robin, lantaran kelemahannya diketahui dengan cepat olehnya. Di mana ternyata jika tangan-tangan atau tubuh raksasanya diserang, maka tubuh aslinya juga ikut terluka. Dengan kondisi yang demikian, Robin berada dalam kondisi yang sulit di awal pertarungan. Buruknya lagi setelah menyerang beberapa kali Black Maria, ternyata malah dia terkena racun yang cukup berbahaya. Kemudian setelah terkena racun tersebut, Robin yang mulai melemah terkena pukulan maut secara beruntun di bagian kepala. Beruntungnya Robin berhasil mengatasi kesakitan tersebut dengan melarikan diri. Sayang sekali, Black Maria tidak memikirkan hal tersebut dan membakarnya dengan jaring laba-laba yang terbakar. Sembari memukulnya berkali-kali, Black Maria menghina tentang dirinya yang sangat lemah di antara kru topi jerami lainnya. Bahkan di sini ia juga mengatakan yang terpenting dari dirimu adalah bagian pengetahuan saja terlebih dari itu. Mendengar hal itu, Brock masih saja tidak menolong dan hanya melihatnya saja. Brock juga mengatakan kalau dia tidak lari, maka kemungkinan besar Black Maria akan mati. Sementara dalam sudut dari Robin yang sudah tersiksa seperti itu teringat akan latihan bersama dengan Koala di Baltigo, yang mana pada flashback tersebut memperlihatkan Koala melatih Robin gaya bertarung dari manusia ikan. Nah, selama beberapa bulan Robin berlatih jurus telapak tangan atau Giant Testomano. Usai mengingat jurus itu, Robin langsung bangkit kembali dan langsung menyerang atap. Tujuannya sudah pasti agar atap tersebut runtuh untuk memadamkan api yang ada di sini. Tepat sekali, setelah rencana itu berhasil, lalu dimunculkanlah kekuatan andalan dari Robin. Yang mengerikannya di situ, tiba-tiba wujud besar dari Robin berubah menjadi hitam dan bersayap seperti iblis. Black Maria yang melihat Robin berwujud seperti itu sangat terkejut, karena julukan tentang iblis itu benar-benar melekat sampai ke kekuatannya. Nah, yang mengejutkannya lagi, gerakan dari Robin sangat cepat sehingga bisa mengekang pergerakan dari Black Maria. Lalu di saat itu pula ditunjukkan scene yang sangat keji, yang mana tanpa ampun sekali Robin dalam wujud iblisnya itu menghancurkan tulang belakang dari Black, seolah-olah seperti mematahkan kayu menjadi dua. Seketika mendengar suara retakan tulang tersebut, semua sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada pertarungan tersebut. Ketika dalam kelengahan itu pula, Brock dari belakang berhasil menebas semua anak buah dari Black Maria tanpa tersisa. Akan hal itu pula mengakhiri pertarungan di lantai tersebut. Dan Brock akan membawa Robin ke tempat yang aman, mengingat untuk saat ini Robin harus dirawat segera mungkin. Tak lama setelah kejadian tersebut, Bao Huang mengumumkan kepada semuanya bahwa semua anggota Tobiroppo telah dikalahkan oleh anggota topi jerami. Dengan begini, musuh yang tersisa sekarang adalah 3 All Stars dan Kaido saja. Namun yang menjadi masalah di sini, kurang lebih dalam waktu 15 menit lagi, Onigashima sudah hampir mencapai Wano Kuni. Jadi mau tidak mau, Luffy harus kembali ke atas untuk menghentikan hal tersebut. Panel berpindah dari sisi pertarungan di lantai 3.
di mana saat itu diperlihatkan ruangan yang penuh dengan api yang bertebaran. Hal itu bisa terjadi dikarenakan pertarungan jutsu antara Raizo dan Fukurokoju. Sama seperti sebelumnya, Raizo masih mencoba menceramahinya tentang kesalahannya itu. Tetapi Fukurokoju malah menjawab kalau tugas dari kelompok Oniwa Banshu harus melayani shogun apapun itu masalahnya. Entah apa yang dipikirkannya tersebut, yang pasti dia masih tetap kekeh pada pendiriannya itu. Alhasil, karena tidak ada yang mau mengalah, akhirnya terjadi pertempuran ninja kembali sengit lagi. Kemudian di tengah pertarungan, giliran dari Fukurokoju yang menceramahi balik Raizo. Dia mengatakan kepada Raizo bahwa sejak dari dulu memang dirinya tidak akan benar-benar bisa menjadi ninja yang sejati. Alasannya, Raizo selalu menggunakan perasaannya dalam tindakannya. Raizo kembali menjawab kalau itulah alasan dirinya tidak bisa berhenti dari sini dan akan melanjutkan petuah dari Oden apapun yang terjadi. Sebab dari itu, ia akan melakukan apapun bersama lainnya hingga tujuannya itu tercapai. Panel pun langsung dipotong dengan pertarungan dari Killer dan Hawkin. Seperti yang diketahui, Killer sangat kesulitan melawannya. Lantaran berulang-ulang kali menebasnya, tidak akan ada yang berubah pada Hawkin, mengingat nyawa Hawkin tidak terbatas. Kabar baiknya di sini, setelah sering melakukan serangan itu, Killer mendapat satu jawaban bahwa nyawa dari Hawkin mulai menipis. Hal ini bisa diketahui kalau jumlah anak buahnya mulai berkurang sangat banyak. Meski demikian, Hawkin tidak ketakutan sekali lantaran ia mempunyai kartu as yang bisa digunakan pada pertarungan ini. Yaitu kartu as yang digunakannya adalah menjadikan nyawa Kid sebagai jiwanya. Dengan demikian, Killer tidak akan bisa melukai dirinya. Nah, kapan Hawkin melakukan ritual tersebut? Satu hal yang pasti kemungkinan adalah saat di penjara. Cerita berpindah pada aula pertunjukan. Dilihatkan dalam keriuhan itu, ternyata King dan Queen berhasil menjatuhkan Sanji dan Marco bersama samurai yang lain. Marco bisa kalah seperti itu ialah karena sudah beberapa waktu menahan King dan Queen secara bersamaan. Maka dari itu dia sudah kelelahan untuk bertarung lagi. Selanjutnya pada sisi dari Sanji yang sudah terbangun lagi meminta Chopper untuk membawa Zoro pergi dari sini. Jika tidak, maka King dan Queen akan membunuhnya. Dan agar mereka bisa pergi dari sini, Sanji yang akan membukakan jalannya. Jelas saja, Prospero yang berada di atas tidak membiarkan Sanji seenaknya lagi bertindak. Namun sebelum membidik Sanji, tiba-tiba dia dicakar sesuatu yang sangat besar dan kuat. Yang ternyata itu adalah Nekomamushi. Dengan begitu, maka yang akan mengurus Prospero adalah dirinya. Mendapati hal itu semua, Chopper yang membawa Zoro langsung bergerak untuk melarikan diri. Sayang sekali, untuk melakukannya sangatlah sulit, lantaran King dan Queen siap membunuhnya dari belakang. Hingga akhirnya dalam beberapa waktu kemudian, akhirnya yang ditunggu-tunggu telah muncul. Benar sekali, dengan sangat epik, Zoro yang baru keluar bersama dengan Sanji langsung menghentikan serangan dari sang All-Stars. Semua yang tahu kalau Zoro sudah kembali pulih sangat senang, dan lantaran obat itu benar-benar berefek. Nah, dari situ juga, Hyo yang sudah pulih meminta semua samurai yang ada di sana untuk membereskan musuh yang ada di sini. Tujuannya agar pertarungan dari Zoro dan Sanji tidak terganggu lagi. Dengan demikian, mereka berdua bisa bertarung dengan sangat serius. Dalam sedikit momen itu terungkap sesuatu tentang habitat dari King, yang mana dia melamun tentang ada satu pulau lagi di atas Red Line, yang tak lain pada zaman dahulu ada God's Land di sana. Entah apa yang dimaksud olehnya itu, sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum bisa diungkap. Balik lagi ke pertarungan dua monster SHP melawan dua All-Stars terkuat, di mana Zoro akan melawan King dan Sanji yang akan melawan Queen. Sebelum pertarungan itu dimulai, tiba-tiba saja merasa ada yang aneh dengan tubuhnya itu. Hal ini dikarenakan dia telah memakai baju germa 2 kali. Entah efek samping apa yang diberikan bajunya itu, pastinya akan muncul nantinya dalam pertarungan ini. Selanjutnya Queen baru menyadari satu tentang kaki dari Sanji yang bisa memunculkan api. Dia mengatakan kalau api tersebut adalah hasil modifikasi dari Judge. Alasan ia mengatakannya adalah karena tidak mungkin manusia biasa bisa memunculkan api tersebut. Dan yang bisa memunculkan api di dunia ini dari tubuhnya adalah seseorang dari ras Lunaria seperti King. Pastinya Sanji yang dihina semacam itu langsung menjawab dengan kata-kata khasnya, yakni kakinya bisa seperti ini karena hobinya lebih panas dari api yang asli. Lanjut dari Zoro yang menebaskan pedangnya ke arah dari King. Waktu itu King merasa bingung karena masih ada orang yang menggunakan teknik kuno dalam pertarungan yang sesungguhnya.
Zoro langsung menjawab kalau memang gaya berpedangnya seperti ini, tapi ingat suatu saat jika sudah saatnya ia bisa menebas lehernya itu. Mengingat ia tidak boleh kalah melawan orang yang bertarung menggunakan pedang. Dalam sisi lainnya Kawamatsu dan Hyogoro langsung terdiam melihat gaya bertarung dari Zoro. Kenapa demikian? Lantaran ia melihat Zoro mirip seperti mendiang daimyo Ringo Shimotsuki Ushimaru dan salah satu legenda yaitu Ryuma. Mengapa mereka beropini seperti itu? Alasannya sudah pasti karena Zoro memiliki kesamaan dengannya mulai dari fisik dan gaya berpedangnya itu. Apalagi yang menjadi sangat mirip ialah Zoro dan Ryuma sama-sama samurai bermata satu. Berlanjut di ruang harta karun. Di situ nampaknya Inu dan Jack masih beradu mulut yang panjang. Menariknya di situ, meski Inu sudah terluka parah atas pertarungan sebelumnya, masih bisa bergerak dengan cepat dan memiliki kekuatan. Hingga akhirnya dia bisa mengeluarkan Jack dari ruangan tersebut. Yaps, di situ dilihatkan satu hal baik lagi, di mana Inu bisa kembali masuk dalam mode sulongnya atas melihat bulan purnama dari lubang yang dibuat oleh Kaido. Sedangkan dalam sudut lainnya juga, Nekomamushi juga sudah masuk ke mode sulongnya itu. Dengan demikian pula, mereka bisa bertarung sekuat tenaga lagi. Dan untuk kali ini, mereka tidak akan melepaskan targetnya hingga orang musuhnya kalah. Cerita kemudian beralih pada pelabuhan Tokage, yang mana dalam ketenangan itu bajak laut hati dan semuanya yang ada di situ dikejutkan dengan adanya naga yang berwarna pink. Tepat sekali, naga tersebut adalah Momonosuke. Luffy yang melihatnya sangat senang dan bangga lantaran Momo sudah melewati rasa takutnya itu. Adanya bantuan sebesar ini, Momonosuke dan Luffy akan kembali lagi ke Onigashima dan mengakhiri pertarungan bersejarah ini. Balik lagi pada kastil Onigashima tepatnya pada lantai 2. Terlihat dari panel tersebut, Usopp dan pasukan lainnya masih membersihkan musuh yang masih mencoba melawan. Sembari pada pertarungan itu, mereka juga mencari kabar di mana Luffy berada. Namun sayang sekali, mereka tidak menemukan informasi apapun lantaran yang lain juga sedang bertarung dengan musuh. Jadi daripada membingungkan masalah itu, mereka harus berfokus untuk menghadang musuh yang pergi ke lantai pertunjukan. Sedangkan pada lantai 3 ada masalah yang sangat besar, di mana api mulai merambah ke bangunan terdekat. Dan jika dibiarkan seperti itu, maka lantai ini akan runtuh. Beberapa waktu kemudian diperlihatkan lagi pertarungan dari ayah dan anak ini. Meski Yamato berulang kali bisa menahan serangan dari Kaido, tetap saja dia masih menjadi samsak mentah olehnya. Lalu pada jeda pertarungan itu dilihatkan flashback masa lalu dari Yamato, di mana sejak kecil Yamato yang sangat terobsesi kepada Oden mengamuk hingga menumbangkan banyak orang secara tak sadar. Ternyata Yamato mempunyai kekuatan Hoshoku Haki. Mendapati anaknya mempunyai potensi besar, ia sangat senang dan bangga. Namun jika Yamato masih terobsesi dengan Oden, maka sebaiknya mati saja. Lalu untuk memberi pelajaran agar tidak seperti itu lagi, Kaido mengurung Yamato di sebuah goa selama sebulan. Yang tak lain dalam goa tersebut juga ada 3 samurai gila. Mengejutkannya di sini, samurai tersebut sudah tidak makan selama beberapa hari setelah dipenjara di sini. Dengan kejamnya, dia akan memberikan 1 porsi makanan untuk bisa dimakan oleh 1 orang, yang artinya Kaido ingin adanya terjadi pembantaian di sini. Jelas saja Yamato yang masih kecil diperlakukan seperti itu hanya bisa meratapi nasibnya saja, dikarenakan dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi melawan 3 samurai ini. Akan tetapi, samurai tersebut tidak seburuk itu. Malah mereka memberi jatah makanan kepada Yamato. Alasannya sudah pasti kalau samurai tidak akan kelaparan. Usai makan dan berterima kasih, Yamato menunjukkan 1 buku yang belum bisa ia baca. Tak lain buku tersebut adalah diary dari Oden. Salah satu samurai di sana yang mendapati buku itu langsung terkejut. Tapi baiknya mereka mengajar Yamato membaca buku itu dengan baik. Nah, para samurai yang tahu isi buku tersebut langsung memikirkan rencana agar Yamato bisa melihat pertempuran 20 tahun yang akan datang. Dan untuk memastikan hal ini, mereka akan mengorbankan dirinya agar Yamato bisa selamat dari goa tersebut. Sekian saja untuk alur cerita kali ini. Pastinya cerita lanjutannya nanti akan sangat menarik dikarenakan Luffy juga akan bertarung kembali untuk melawan Kaido. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.